Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Baiklah anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini Bapak akan memberikan materi lanjutan kalian Ananda semuanya yang PS. Mudah-mudahan semuanya dapat dari yang terbaik ya, nanti hasilnya bisa dilihat dan mudah-mudahan juga semuanya sehat walafiat. Baik anak-anak, seperti biasa sebelum kita belajar kita baca dulu doa. Dan doa kali ini kita membaca doa Sayyidul Istighfar ya. Mari kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, mudah-mudahan membaca doa ini senantiasa Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sebaiknya Anda sudah siap belajar? Mari kita mulai belajar. Ya, let's begin. 1, 2, 3. Baik, dan kesempatan hari ini Bapak akan membahas tentang materi bab 3, yaitu larangan tentang minuman keras, judi, dan pertengkaran. Namun di bab 3 ini Bapak hanya akan membahas satu sub pokok materinya, yaitu tentang minuman keras. Nah, berbicara masalah minuman keras, tentu kita harus memahami dulu bahaya dari minuman keras. Maka pada kesempatan ini Bapak minta Ananda nanti coba menelaah, cari informasi-informasi yang berkaitan dengan bahayanya minuman keras, bisa lewat buku, bisa lewat internet dan sebagainya. Ini sebagai bahan tambahan wawasan pengetahuan. Nanti hasil daripada data yang dicari bisa dikirimkan hasilnya ke WA grup ataupun ke Google Classroom. Baik, kita berikan Anda sekalian sebelum kita belajar membahas sebuah materi, Bapak ingin memulai dulu sebuah ungkapan seperti ini. Ini Anda sekalian. Seandainya nih ada berita sore ini diperkirakan besok pagi akan terjadi kiamat. Kemudian di tangan Ananda itu ada butir biji tumbuhan yang sebelumnya Ananda akan tanam. Nah, menurut Ananda kira-kira apakah yang akan Ananda lakukan dengan butir biji tumbuhan tersebut? Apakah ditanam atau tidak? Sedang kita tahu besok pagi akan terjadi kiamat. Jawabannya pasti adalah sebagian besar mungkin akan melemparkan saja biji-biji tersebut dengan sembarang tempat sampah dan sebagainya. Tidak jadi menanam. Kenapa? Karena sia-sia. Orang biji itu tidak akan tumbuh orang besok mau kiamat, sehingga kita akhirnya tidak mau melakukan penanaman dari biji-biji tersebut. Namun anak-anak sekalian itu ingat, Rasulullah SAW meminta kepada kita apa? Untuk tetap menanam biji-biji tersebut sesuai dengan niat semula. Kenapa? Kendati pun mungkin biji tersebut tidak semua tumbuh berkecambah karena kita tahu besok akan kiamat. Namun ingat kata Rasulullah, niat baik itu akan ketika kita menanam biji itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan hari ini pun kita belajar hari ini niatnya harus baik. Walaupun dalam kondisi pandemi lewat daring jauh, tempatnya tidak bisa bertatap muka, tapi selama kita niatnya baik mencari ilmu, insya Allah akan timbul di hadapan Allah dengan niat yang baik dan membawa keberkahan. Maka oleh sebab itu, mari kita berniat mencari ilmu atau ilmu supaya wawasan kita bertambah. Baik, pada kesempatan hari ini Bapak akan membuka konsep. Hari ini kita akan belajar bagaimana tentang larangan minuman keras yang kaitan dari sumbernya di surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 dan ayat 32. Sebelum itu juga Bapak mengharapkan dari pembelajaran hari ini Anda bisa memahami makna Quran surat Al-Maidah tersebut. Mungkin nanti Anda bisa menggali lagi informasi dari berbagai macam media mengenai makna Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Di sisi lain juga harapannya materi ini nanti menanamkan bagaimana Anda bisa memiliki sikap menghindari minuman keras serta memahami hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan dengan minuman keras.
Kata kuncinya adalah Al-Quran, perjudian, dan minuman keras. Baik, kita lanjutkan. Ini ada sebuah tayangan, mohon Ananda ditonton tayangan ini sebagai bahan renungan kita sama-sama. Baca ikhlas. Ya, baik, itulah tadi pemaparan satu video yang menggambarkan tentang bagaimana bahayanya minuman keras. Walaupun tagline-nya cukup menarik ya, minuman keras membuat bahagia. Ternyata bahagianya bukan bahagia yang positif, tapi negatif. Ujung-ujungnya menghancurkan tubuh kita. Maka betapa pentingnya kita menggali lagi informasi, berbagai macam informasi tentang bahaya minuman keras. Baik, kita lanjutkan. Jadi pada prinsipnya, anak sekalian, minuman keras itu kenapa dilarang? Karena ternyata dampaknya kurang baik. Ini beberapa item Anda bisa baca ya. Namun poin paling pentingnya di sini Bapak bisa mengambil beberapa saja. Dengan minuman keras membuat orang jadi malas makan sehingga jadi kurus kering kerontang. Minuman keras membuat orang hidupnya jorok sehingga dia tidak bisa lagi berperilaku seperti normal manusia apa adanya. Artinya ingin terlihat lebih baik, lebih bagus, tapi justru kelihatannya justru lebih malah menjadi seseorang yang tidak disukai orang lain. Yang lebih parah lagi adalah terkena beberapa penyakit ya, paru-paru, gangguan otot, gangguan berat, jantung dan sebagainya. Dan yang tak kalahnya adalah gangguan mental. Dan bahkan kadang-kadang sering kita dikecilkan oleh orang lingkungan sekitar. Yang lebih cenderung lebih menyakitkan adalah bisa menyebabkan orang stres dan bunuh diri. Ini beberapa item yang minuman keras. Mudah-mudahan tugas Anda nanti tolong cari lagi sedemikian rupa dampak dari minuman keras ini apa saja bagi tubuh kita ya, khususnya dan tentunya mungkin bagi lingkungan sekitar atau dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan pada minuman keras. Baik, kita lanjutkan. Tadi dalam video Rasulullah SAW mengatakan sebuah hadis ya, bahwa orang yang meminum minuman keras sholat itu tidak terus sama 40 hari. Kenapa kok bisa 40?
Karena ini kaitannya dengan hadis ini dari Ibnu Umar diriwayatkan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar, dan khamar itu adalah sesuatu yang memabukkan, dan yang memabukkan itu adalah haram. Artinya yang haram itu bisa menyebabkan seseorang terkategorinya masuk dosa besar, sehingga otomatis berdampak terhadap ibadah. Dan tentu dengan hal ini ibadahnya sama kecuali sholatnya tidak diterima Allah SWT. Kali sebab itu jangan pernah nekat mau setetes pun untuk merasakan yang keras, karena itu merupakan haram dan bisa dosa besar. Baik, kita lanjutkan dengan silakan Anda saksikan tontonan video lain. Oke, jadi kata kuncinya apa? Stop miras. Ini penting bagi kita. Ternyata miras itu selain fisik kita bisa membuat kecelakaan, terjadinya pembunuhan. Terbayangkan di luar negeri sampai 25.000 per tahun kecelakaan. Artinya 25.000 jiwa akibat dari menuju terbunuh kecelakaan. Nah, ini sangat mengkhawatirkan. Nah, bagaimana kita bisa mengambil dari pelajaran ini? Baik, selanjutnya dan sekarang Bapak ingin Anda semuanya memilih di satu dari tiga perilaku di bawah ini. Perilaku ini semuanya negatif, tapi Anda harus wajib memilih. Kenapa? Ini sebagai bahan pembelajaran kita. Silakan Bapak hitung sampai 5, Anda harus milih ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, sudah memilih semuanya? Baik, kalau sudah memilih, kita bahas bersama. Pak, kenapa kok pilihannya semuanya negatif? Ya, betul, memang ini motivasi pilihan. Yang pertama adalah membunuh, yang kedua berzina, yang ketiga menulis. Yang pertama membunuh, Bapak yakin semua ya Anda semuanya siswa-siswa ini tidak akan memilih ini. Kenapa? Karena ini jelas perbuatannya berat ya, hukumannya dosa besar. Yang kedua juga sama prinsipnya zina. Ini juga mungkin Anda mungkin pikir lagi untuk melakukan perbuatan ini. Jadi mungkin ini sebagian nih yang suka nikon-nikon nih laki-laki ya. Mudah-mudahan enggak ya, amin. Insya Allah semuanya anak-anak semuanya soleh-solehah ya, amin ya. Nah, kecenderungan orang akan memilih nomor 3. Kenapa? Karena berpikir ringan, ya dosanya kecil, yang perbuatannya kecil, sehingga mereka akan memilih. Namun akhirnya begini, saya akan membacakan sebuah kisah. Kisahnya begini. Suatu saat ada seorang pemuda, suatu ketika di sebuah kampung seorang pemuda yang pemuda ini rajin sekali ibadahnya. Itu kita tahu kalau ada seorang pemuda yang rajin ibadahnya, ada yang memujinya siapa? Setan. Betul, setan. Nah, setelah setan tidak senang terhadap pemuda ini, maka setan berjibaku mencoba untuk memadamkan pemuda dengan berbagai macam cara. Singkat ceritanya, setan pun menggoda sang pemuda ini. Dengan cara apa? Setan pergi ke rumah sang pemuda ini dengan berpakaian atau berubah diri menjadi seorang laki-laki. Maka ketika sampai di rumah sang pemuda, kakek ini pun menutup pintunya. Assalamualaikum. Tidak dijawab. Kedua kalinya, Assalamualaikum, tidak dijawab. Namun ketika ketiga kalinya, Assalamualaikum, dijawab. Waalaikumsalam. Maka dibukalah pintu. Mereka sang pemilik rumah. Ternyata pemilik rumah itu adalah pemuda
yang dikatakan pemuda yang soleh tadi beribadah. Maka dibukakan pintu, ditanya, kakek siapa dan mau apa? Dijawab, kakek ini musafir. Anda perlu istirahat sejenak kalau perbuatan di depan rumah Anda sehingga pulih malam. Akhirnya karena pemuda ini soleh, dipersilakan masuk ke rumah. Ketika dimasukkan masuk ke rumah, akhirnya terjadilah suguhan minuman, makanan saat itu. Maka saat itu si kakek pun bertanya, tadi kakek Anda ini membuka pintu lama sekali, kenapa? Dijawab sama pemuda, oh ya maaf, saya ini sedang ibadah sehingga saya tidak bisa menjawab secara akhir dan tapi ketika ketukan ketiga kali saya sudah selesai ibadah maka pulang. Maka singkat ceritanya si kakek bertanya, memang sudah ibadah apa? Ibadah sholat seperti biasanya. Kalau begitu boleh nggak kakek juga ibadah? Boleh. Akhirnya singkat cerita si kakek pun beribadah. Ternyata ketika si kakek beribadah sang pemuda ini kaget ya, loh kok bisa ibadahnya kencang banget, luar biasa, bahkan khususnya melebihi khususnya si anak pemuda ini. Timbul dalam iri hati dalam hati pemuda ini mengatakan bahwasannya kok bisa ya kakek-kakek ini lebih ibadahnya dari saya, padahal di kampung ini yang paling hebat ibadahnya hanya saya. Nah, maka seketika itu singkat cerita kakek pun selesai tanya. Maka ditanya oleh pemuda, kok bisa gimana ibadah kakek sehebat ini, bahkan mungkin ibadah saya pun kalah. Nah inilah pintunya setan menggoda manusia. Ingat yang harus kita pahami, setan itu makhluk yang Allah ciptakan. Tujuannya ibadah kepada Allah selama 24 jam, tidak ada henti. Namun karena satu, ingkar terhadap penciptaan Nabi Adam AS, sehingga mau tidak mau setan ini dijebloskan dalam neraka Allah SWT. Bayangkan coba kita ingin masuk surga, tetapi banyak berbuat salah, melanggar peraturan Allah SWT. Kira-kira masuk nggak ya? Nah, pikirkan bersama-sama. Nah maka itu perbaiki ya supaya lebih baik lagi. Mudah-mudahan semuanya bisa makin baik lagi. Amin. Singkat cerita, si kakek pun mengatakan begini ya, dulu kakek pun waktu muda sebenarnya nakal, bahkan kakek terkenal sebagai preman nakal banget. Setiap hari kerjaan kakek hanya minum keras, hingga suatu saat kakek tobat, dapat hidayah dan berubah. Akhirnya ibadah kakek jadi kencang. Ya, inilah ibadah setan bukan bahasa seorang pemuda yang terakhir. Kalau anda mau ingin seperti kakek ibadah gampang, anda ikuti perilaku sosial muda. Caranya bagaimana? Ya, hiduplah melanggar aturan Allah, minimal minum keras. Singkat ceritanya, anak pemuda ini tergoda oleh kakek, akhirnya dibawa ke suatu tempat, kalau bahasa kita mungkin bisa dikatakan diskotik sekarang ya, tempat minum keras. Di sana dia minum keras. Singkat ceritanya, ya mau tidak mau, kakek mengajak minum si anak pemuda ini. Maka pemuda ini pun minum, akhirnya tidak setengah kesadarannya hilang. Nah, ketika setengah kesadarannya hilang, dia melihat seorang gadis cantik. Maka timbullah rasa jahatnya. Akhirnya mau tidak mau dia bercinta dengan perempuan cantik tersebut. Hingga selesai, maka ketika dia bangkit, dia bangun, akhirnya si kakek bilang, nah, kok berani-beraninya anaknya melakukan perbuatan ini dosa besar. Karena takut ketahuan, akhirnya sang pemuda ini pun membunuh si kakek tersebut dan si gadis tersebut pun dibunuh. Sehingga singkat ceritanya, anak pemuda ini yang awalnya soleh hanya dengan keras, ternyata dia bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang dosa besar, hingga membunuh, zina. Nah ini menjadi gambaran cerita ini. Kadang kita menganggap bahwa menikah itu sederhana, dosanya kecil, ya, tapi ternyata dampaknya luar biasa. Maka anak sekalian jangan melihat dosanya, jangan melihat mungkin karena kecil, tapi lihatlah dan dampaknya. Sehingga kalau kita berpikir dampaknya, mungkin pengaruhnya lebih besar, sehingga perbuatan segala macam perbuatan dosa besar bisa dilakukan dalam hal kecil ini. Baik, ini menjadi gambaran bagi kita. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari pribadi-pribadi orang yang suka minum keras. Selanjutnya teman sekalian, Bapak ingin menunjukkan bagaimana korban daripada minuman keras banyak yang terjadi salah satu.
itu tadi anak sekalian bagaimana ada salah seorang korban daripada minuman keras. Ini jadi gambaran bagi kita tanya, jangan sampai kita menyesal terakhir, lebih baik menyesal dari awal. Maka mulai saat ini mari kita katakan say no to bias. Mudah-mudahan ini berdampak baik anak-anak semuanya menjadi generasi-generasi ke depan yang mampu meninggalkan hal perbuatan buruk. Baik, selanjutnya dari dalam ini Bapak ingin memberikan sebuah pemahaman kepada anak bagaimana sih caranya menghindari minuman keras. Yang pertama adalah lebih selektif dalam memilih teman kita di mana berada. Artinya kita diperlukan dari teman kita mencari teman yang bisa membawa kita dalam perjalanan kebaikan. Jangan sampai kita bergaul dengan teman yang justru membawa keburukan. Kenapa? Karena kata Rasul, ketika kita meninggal nanti dibangkitkan di alam kubur, itu dibangkitkan bersama saudara-saudara teman-teman yang selama ini kita hidup di dunia. Jadi kalau teman kita bergaul dengan yang pemabuk, minuman keras, otomatis dibandingkan dengan para pemabuk. Tapi kalau kita bergaul dengan orang baik, orang-orang soleh, misalnya akan dibandingkan dengan orang soleh. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang soleh dibandingkan. Amin. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah dengan ketakwaan dan keimanan, yaitu dengan memperbanyak beribadah, sholat, mengaji, zikir, berdoa dan sebagainya. Yang paling utama adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Insya Allah saya ingin menjadi pedoman hidup kita sehingga kita mampu menjaga dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kita menuju minuman keras. Yang terakhir adalah memperbanyak baca buku dan mencari referensi atau informasi betapa bahayanya minuman keras. Ini sekaligus tugas bagi anak-anak dan Bapak minta cari referensi-referensi lain, informasi lain tentang bahayanya minuman keras, dan nanti hasil dari pencarian anak semuanya bisa dikirimkan hasilnya melalui WA ataupun bisa melalui Google Classroom sebagai bukti bahwa Anda melaksanakan tugas ini, dan kita bisa mengetahui sejauh mana pemahaman Anda menambah wawasan tentang metode ini. Dan sebagai penutup terakhir, Bapak ingin Anda silahkan di HP-nya, di komputer laptopnya, dibuka browsernya. Setelah itu ketik link bit.ly miras 60. Itu adalah link untuk latihan soal untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Anda tentang materi yang sudah Bapak berikan, sehingga nanti Bapak bisa mengetahui nilai-nilai dari Anda, pemahaman yang sudah didapatkan Anda selama materi yang sudah Bapak sampaikan. Dan hasilnya nanti akan Bapak kirim lewat grup. Siapa nilai yang paling bagus, Bapak akan berikan award dengan nilai yang bagus ya. Tapi yang masih kurang ya tetap yang pacaran, tetap semangat. Insya Allah pasti akan meningkatkan lagi kemampuannya supaya lebih baik lagi. Dan pesan Bapak, jangan lupa untuk mengisi absensi dari presensi kehadirannya melalui grup yang Bapak kirim. Dan tentunya terakhir Bapak sampaikan, saya mau miras, katakan tidak untuk miras. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan hidayah kepada kita, petunjuk kepada kita, dijauhkan dari perbuatan-perbuatan dari hal yang buruk, terutama mengkonsumsi minuman keras. Sehat selalu, jaga diri baik-baik, tetap semangat mencari ilmu untuk menambah wawasan kita bakal dunia dan akhirat kita. Salam sehat dan salam bahagia. Terima kasih. Mari kita tutup pertemuan kita ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.